Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 405. Din memperlambat setiap gerakannya, memastikan istrinya nyaman. Jemarinya menelusuri lengan, pundak, dan punggung dengan penuh kelembutan, seakan dia sedang mengukir ulang kenangan yang sempat terputus. Sementara Azarin memejamkan mata, merasakan setiap helai kasih yang Din berikan. Suasana berubah, bukan lagi sekadar godaan nakal, tapi sebuah pergumulan batin dan raga yang sudah lama mereka rindukan. Meski siang hari di luar sana masih terang, namun terasa seperti malam, memberi ruang yang intim bagi dua hati yang saling merindukan. Azarin sempat berbisik pelan, suaranya serak menahan rasa. "Mas, jangan nakal terlalu jauh, aku masih hamil." Din berhenti sejenak, lalu tersenyum lembut. "Justru karena itu, Mas makin sayang sama kamu. Tenang, semua akan Mas jaga. Yang Mas mau cuma satu, bikin kamu bahagia." 2. Cantiknya, Masya Allah, istriku. Suara Din terdengar rendah, hangat, bercampur takjub. Hair dryer di tangannya berputar pelan, semburan angin hangat mengenai rambut basah Azarin yang tergerai. Cermin meja rias memantulkan sosok perempuan dengan pipi memerah, dan seorang pria di belakangnya yang menatap penuh cinta seakan dunia hanya berisi dirinya. Azarin pura-pura sibuk menunduk, namun sudut bibirnya terangkat juga. "Iya, terima kasih, Kang Modus." Din langsung menghentikan gerakan tangannya, keningnya berkerut. "Kok Kang Modus sih, sayang?" Azarin mendengus sambil meraih sisir di meja, pura-pura menyibukkan diri. "Iyalah. Tadi katanya cuma mau ngurut." Kalimatnya terhenti, pipinya makin merah, malah gituan. Lirih Azarin di akhir kalimat, saking malunya untuk mengungkapkan adegan intim tadi. Din tidak bisa menahan tawa. Tawanya pendek, renyah, sebelum dia menunduk, mengecup puncak kepala istrinya. Hair dryer dia letakkan di meja, sementara tangannya menyentuh pundak Azarin dengan lembut. "Sayang, itu bukan modus. Itu berbuka puasa." Azarin menoleh cepat, mata membulat. "Buka puasa apaan, Mas?" Din justru tersenyum nakal, matanya menyipit penuh goda. "Setelah 2 bulan lebih Mas gak menunaikan kewajiban nafkah batin, bukankah wajar kalau Mas bersyukur? Setidaknya, Mas berhasil bikin istri Mas yang cantik ini melepaskan dahaga." Azarin terlonjak kecil di kursinya, lalu buru-buru menutup wajah dengan kedua tangan. "Astagfirullahalazim, Mas. Ish, gak lagi deh, beneran." Suaranya meninggi, tapi getar malu jelas terdengar di sela-selanya. Din semakin terbahak, tawanya pecah, memenuhi kamar siang itu. Tawa yang membuat Azarin makin kalang kabut menutupi wajahnya dengan bantal kursi, sementara Din justru makin mendekat, menggodanya dengan ekspresi jahil yang membuat suasana semakin hangat. "Masya Allah, sayang, wajahmu udah kayak kepiting rebus," ujarnya sambil berusaha membuka bantal yang menutupi muka istrinya. Azarin menjerit kecil, suaranya teredam di balik bantal. "Mas, udah, jangan ganggu. Malu tahu." "Loh, malu kenapa? Kan suamimu sendiri yang lihat. Atau kamu lupa? Tadi siapa yang..." Din sengaja menahan kalimatnya, bibirnya menekuk jahil. "Mas." Azarin segera memukul dada Din dengan bantal itu, lalu buru-buru bangkit dari kursi rias. Namun sialnya, kimono handuk yang dia kenakan terlepas sedikit dari bahunya. Dia langsung panik sendiri, menarik erat simpul ikatannya. Din tertawa lagi, semakin puas melihat istrinya kebingungan. "Astagfirullah, sayangku,
Kamu ini kayak anak SMP baru ketahuan suka sama temen sekelas, ujarnya seraya menyengir dan mendekat. Udah jangan macam-macam, Mas. Aku serius. Azarin mundur setapak, wajahnya makin merona, tangannya tak lepas dari ikatan handuknya. Namun justru saat itu, handuk Din yang hanya dililitkan di pinggang tiba-tiba melorot ke lantai. Azarin memekik spontan. Astaghfirullahalazim. Tubuhnya langsung memutar badan, menutupi wajah dengan kedua tangan. Pipinya kian memerah, jantungnya berdegup tak karuan. Din justru terdiam sejenak, lalu meledak tertawa keras, sampai harus menahan perutnya sendiri. Hahaha. Ya Allah, ekspresi kamu priceless banget, sayang. Kayak kucing disiram air. 3. Azarin makin kalang kabut. Dia hendak menghindari Din, tapi sekali lagi handuk kimononya melorot sedikit di bahu, membuatnya makin gugup. Mas tolong pakai itu lagi. Ih, bener-bener kebangetan, deh. Mas pikir ini komedi. Din buru-buru mengambil handuknya lagi, tapi bukannya lekas dipasang, dia malah memeluk Azarin dari belakang, masih terkekeh. Sayang, kalau malu begini, justru bikin Mas makin cinta. Lucu banget, tahu gak? Azarin mencoba meronta, wajahnya sudah merah padam. Mas, jangan peluk. Ih, serius, aku bisa ngamuk ini. Din menunduk, bibirnya mengecup pelipis istrinya singkat sebelum berbisik, suaranya melunak. Ngamuk juga tetap cantik, dan tetap jadi satu-satunya yang Mas lihat. Azarin membeku, protesnya tersendat. Jemarinya refleks menarik kencang kimono di tubuhnya, sementara degup jantungnya kian kencang. Satu sisi ingin marah, satu sisi lain tubuhnya jelas kalah oleh rayuan suami yang tak pernah kehilangan akal untuk membuatnya tersipu. Sementara Din yang sedari tadi terkekeh, tiba-tiba melunak. Tawanya reda, wajah jahilnya berganti dengan raut serius. Pelukannya di belakang Azarin masih bertahan, namun kali ini tidak ada gerakan iseng. Yang tersisa hanyalah kehangatan. Sayang, bisiknya lembut, di telinga istrinya. Aku tahu aku sudah membuat kamu terluka. Luka yang gak gampang sembuh, bahkan mungkin gak akan pernah hilang sepenuhnya. Aku paham, karena aku sendiri juga gak bisa maafin diriku dengan gampang. Azarin menunduk, bibirnya terkatup rapat. Dia mendengar, tapi tidak menanggapi. Din menarik napas panjang, lalu menunduk, menempelkan keningnya ke bahu Azarin yang masih terbungkus kimono. Kalau sekarang aku bisa berdiri di sini, megang kamu, meluk kamu, itu semua cuma karena Allah masih kasih aku kesempatan. Dan aku gak mau sia-siakan lagi. Aku pastikan, tidak ada nama lain selain kamu di hati aku. Dan di buku nikah, ya cuma ada kamu. Sampai akhir hayatku. Kata-kata itu keluar tanpa jeda candaan. Din bahkan tak bergerak sedikit pun, seolah takut istrinya salah paham lagi. Azarin terdiam, jemari yang tadi mencengkram kuat ikat kimono kini sedikit mengendur. Hatinya berkecamuk, antara ingin percaya dan masih menyimpan sisa ragu. Dia tahu Din pandai bicara, pandai merayu. Tapi kali ini, nada suaranya berbeda. Terdengar sangat serius. Aku gak butuh kamu percaya sekarang juga. Lanjut Din lirih. Aku cuma butuh kamu tahu, kalau setiap langkah aku ke depan, gak ada lagi rahasia. Gak ada lagi bayangan orang lain. Cuma kamu. Azarin akhirnya menoleh sedikit, menatap pantulan wajah mereka di cermin meja rias. Din masih menunduk di bahunya, mata terpejam, seolah benar-benar pasrah dengan keputusan yang ada di tangan istrinya.
Ada desir aneh merambat di dada Azarin. Malu. Pasti. Tapi ada juga rasa hangat yang diam-diam menyalakan kembali bara yang sempat padam. Dengan suara lirih, dia bergumam, "Mas, jangan ulangi lagi. Sekali aja udah cukup. Aku gak janji gampang percaya, tapi aku juga gak janji akan selamanya ragu." Din mengangkat wajah, menatapnya lewat pantulan cermin. Senyumnya kecil, samar, tapi matanya jelas berbinar. "Itu aja udah lebih dari cukup buat aku, sayang. Terima kasih." Untuk pertama kalinya sejak tadi, Azarin tidak menutupi wajahnya. Dia tetap merah padam, tetap kikuk, tapi kali ini tidak lari. Tatapan setengah marah, setengah malu yang tadi dia lempar, kini berubah jadi tatapan campur aduk, antara pasrah, rindu, dan sedikit percaya. Din tak beranjak, hanya mempererat pelukan sambil berbisik, "Aku gak akan berhenti buktiin, kalau kamu satu-satunya. Selamanya." 4. Dan untuk sekali ini, Azarin memilih diam. Diam yang bukan lagi penolakan, melainkan pengakuan bahwa hatinya perlahan luluh, meski tak akan dia ucapkan dengan kata. Setelah salat asyar dan doa selesai, ketiganya masih duduk di atas sajadah. Cahaya sore menembus tirai tipis kamar, jatuh lembut ke wajah Azarin dan Alina. Din menatap dua perempuan yang menjadi poros hidupnya, lalu mengulurkan tangan. Azarin menyambut dengan penuh takzim, disusul Alina yang menyalami sambil tersenyum malu-malu, kemudian langsung merapat ke ayahnya. Din mengangkat putrinya ke pangkuan, lalu menepuk pelan pahanya yang kosong. "Sayang, sini rebahan sebentar. Miring aja, biar nggak ganggu perutnya." Azarin sempat berkerut malu, tapi akhirnya menuruti. Dia berbaring menyamping di pangkuan Din, sementara Alina menempel manja di sisi lain. Pemandangan itu begitu menenangkan. Seolah seluruh dunia menyusut jadi kamar kecil itu saja. "Jadi, kamu beneran mau melahirkan di Pangalengan?" Din membuka suara, nadanya lembut. Azarin hanya mengangguk, matanya menatap dinding, bukan suaminya. Din terdiam sejenak sebelum kembali bicara, kali ini suaranya lebih hati-hati. "Kalau kamu mau, kita bisa coba cari rumah sakit di luar negeri. Dubai, Arab, sekalian umrah. Gimana?" Alis Azarin bertaut, dia mendongak sedikit. "Mas maunya gimana, sebenarnya?" Din mengusap kepala Alina, lalu menunduk menatap istrinya. "Boleh gak kalau di luar negeri aja? Mas gak bilang Indonesia gak bagus, tapi di sana teknologi medis lebih maju. Mas cuma pengen kamu selamat. Kamu dan bayi-bayi kita." Suara Din pecah di ujung kalimat, nyaris seperti bisikan yang tercekat. Azarin menatapnya lama, hatinya mengerti betul. Luka lama itu belum sembuh. Bayangan kehilangan Safa masih menghantui. Tangannya perlahan meraih jemari Din, menggenggam erat. "Aku ikut Mas aja. Mau dimanapun. Kalau Mas gak ingin aku melahirkan di Pangalengan, gak apa-apa. Dimanapun tempatnya, aku percaya Mas pilih yang terbaik. Tapi, jangan lupa," Azarin tersenyum tipis, suaranya lirih namun tegas. "Takdir ada di tangan Allah. Mau rezeki, jodoh, anak, sampai kematian, semua udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau nanti, aku bernasib sama dengan Mbak Safa." "Sayang," Din buru-buru memotong, suaranya nyaris serak. "Jangan bicara kayak gitu." Azarin menggeleng pelan, tetap melanjutkan. "Mas, dengar dulu. Aku cuma gak mau kalau nanti aku gak ada, Mas jatuh lagi ke jurang yang sama. Waktu Mbak Safa meninggal,
Mas tenggelam dalam sepi. Bahkan Alina sempat Mas abaikan. Aku gak mau, anak-anak kembar kita nanti tumbuh tanpa senyum ayahnya. Mereka harus lihat Mas bahagia, apapun yang terjadi. Din membeku. Kata-kata istrinya mengguncang, menusuk ke bagian hati yang paling rapuh. Ingatan saat dirinya mengurung diri, menutup mata dari dunia, bahkan dari Alina yang kecil dan tak mengerti apa-apa, datang menghantam seperti ombak. Tangan Din gemetar, lalu dia meraih pipi Azarin, menatapnya dengan mata basah yang nyaris tak bisa disembunyikan. Kamu pikir gampang dengar kamu ngomong kayak gitu? Suaranya lirih dan parau. Aku bahkan gak bisa bayangin sehari aja tanpa kamu, sayang. Azarin tersenyum kecil, meski matanya teduh dan dalam. Justru karena itu aku bilang, jangan ikat hidupmu ke aku aja. Ikat hidupmu ke Allah, ke anak-anak. Supaya kalau takdir berbeda, Mas tetap berdiri. Din terdiam lama. Alina yang duduk di pangkuannya menatap bergantian kedua orang tuanya, lalu tiba-tiba menyentuh wajah ayahnya dengan tangan mungil. Ayah jangan sedih, ya. Kan bunda gak kemana-mana. Azarin tersenyum sendu. Ia mengusap lembut kepala putrinya, lalu membelai pipinya yang cubi. Iya, sayang, bunda di sini kok. Sama Alina, sama ayah. 5. Din menelan ludah, kerongkongannya kering. Hatinya bergetar hebat, menahan sesak yang semakin mencekik. Bayangan yang coba dia hindari selama ini kembali muncul, bayangan kehilangan. Perihnya tak terlukiskan, bahkan sekadar membayangkan saja membuat dadanya nyaris pecah. Azarin menatapnya lembut, meski dalam matanya ada kekhawatiran yang ia sembunyikan rapat. Pokoknya doain aja, Mas. Insya Allah aku baik-baik saja. Aku berkata demikian, cuma ingin Mas bukan hanya siap menyambut kelahiran anak kita, tapi juga siap dengan segala kemungkinan. Suaranya tenang, meski berat. Rumah sakit semewah apapun, secanggih apapun, tetap saja, takdir Allah yang paling berkuasa. Din spontan menggeleng kuat, suaranya pecah. Gimana Mas bisa siap, sayang? Kamu itu pusat duniaku. Semua orang mungkin bisa bicara ikhlas, bisa bicara pasrah. Tapi Mas gak bisa. Hati Mas yang rasain, betapa takutnya kehilangan kamu. Tangannya bergetar saat membelai lengan Azarin, seakan memastikan istrinya nyata, bukan sekadar mimpi yang bisa lenyap kapan saja. Bahkan waktu kamu ninggalin Mas ke Pangalengan aja, Mas jatuh sakit. Gak mau keluar kamar, gak mau ketemu orang. Apalagi kalau harus bayangin kamu, gak ada. Din menggeleng cepat, matanya merah. Gak, sayang. Mas gak sanggup. Suara Din serak, nyaris pecah ketika dia melanjutkan. Itu sebabnya Mas pernah bilang, kalau takdir bisa direvisi, Mas bakal minta satu hal aja, kamu tetap hidup, selamanya. Kalaupun ada yang harus pergi lebih dulu, biar Mas. Jangan kamu. Karena kamu pusat dunia anak-anak kita, dan pusat dunia Mas juga. Air mata menggenang, nyaris jatuh. Din cepat-cepat mendongak, menahan. Tapi getaran di bahunya sudah tak bisa dia sembunyikan. Azarin menatapnya lama, perih menjalari dadanya. Dia tahu betapa dalam luka itu mengakar, betapa besar ketakutan suaminya. Tangannya terulur, menangkup wajah Din yang hangat dan lembab, lalu berbisik, Mas, kamu lupa, ya. Kita gak pernah sendirian. Selama kita dekat sama Allah, selama doa kita gak putus, selama kita saling genggam kayak gini, kita akan kuat. Apapun takdirnya nanti. Din memejam, akhirnya membiarkan setetes air mata jatuh.
Alina yang duduk di antara mereka hanya menatap dengan heran, belum mengerti. Namun dia tetap meraih tangan ayahnya yang besar, dan tangan bundanya yang halus, menggenggam keduanya dalam genggamannya yang mungil. Alina juga ada di sini. Gak boleh sedih, ya, katanya polos. Din terisak kecil, lalu tersenyum di sela tangisnya. Dia mencium kening putrinya, lalu menunduk mencium tangan istrinya. Hatinya remuk sekaligus penuh, sebuah rasa yang tak bisa dia lukiskan dengan kata-kata. Mas mencintaimu, sayang. Panjang umur, ya, bisik Din lirih, nyaris seperti doa yang terucap tanpa sadar. Jemarinya mengusap pelan kepala Azarin di pangkuannya, penuh kelembutan. Azarin hanya menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam belayan itu. Senyum tipis terbit di bibirnya, meski ada kilatan getir di baliknya. Dia tahu, bukan sekadar kata manis, tapi ada ketakutan mendalam yang sedang bersembunyi di balik suara suaminya. Meski sejujurnya, di dalam hati Azarin juga merasakan ketakutan yang sama. Waktu melahirkan sudah tinggal beberapa bulan lagi. Dan dia harus mempersiapkan segala kemungkinan, baik ataupun buruk. Terlebih, akhir-akhir ini dia tak paham, mengapa darah mimisan kerap keluar, apakah ada pengaruh dari kehamilan atau hanya karena tubuhnya sedang lelah. Dia sengaja tak mengatakan apapun pada Din, ataupun sang ibu. Kenapa diam, sayang? Tanya Din seketika sambil memperhatikan raut wajah sang istrinya yang tampak berkerutem. Azarin pun, refleks menggeleng. Tidak apa, Mas. Aku hanya membayangkan Mas bahagia setelah aku melahirkan. Mas akan bahagia, jika kamu keluar dalam keadaan baik-baik saja. Din mengusap pipi Azarin. 6. Menggunakan ibu jarinya. Mas tidak akan lelah berdoa pada Allah, agar tetap menjagamu, di dalam keadaan apapun. 7. Apa yang kamu pikirkan, Syat? Tepukan ringan mendarat di pundak jenderal, membuat tubuhnya yang sejak tadi kaku sedikit tersentak. Pandangannya masih kosong ke arah jalan raya di luar pagar markas. Sore mulai turun, cahaya matahari oranye berbaur dengan debu tipis yang melayang. Jarum jam di dinding sudah menunjuk pukul 5 sore, jam dinasnya sebenarnya sudah selesai. Tapi entah kenapa, langkahnya enggan meninggalkan ruangan. Jenderal mendesah berat, mengusap wajahnya seakan bisa menghapus kusut di kepalanya. Pikirannya sejak tadi berputar pada satu nama, Alea. Rahasia yang disebut-sebut. Azarin tadi siang seakan menggantung seperti kabut, membuat dadanya sesak. Apa yang sebenarnya disembunyikan Alea darinya? Dia menoles sekilas. Rupanya Ardi, teman sejawat sekaligus orang yang paling paham sikapnya, berdiri di sana dengan raut iseng yang sudah bisa ditebak. Kamu tahu Alea, kan? Suara jenderal serak, tapi mantap. Ardi mengangguk cepat, lalu terkekeh. Mantan istri keduamu yang gak pernah diakui negara sama instansi. Halah, siapa yang gak tahu? Nada bercanda khas prajurit yang sudah kenyang makan asam garam. Jenderal tidak merespons. Diamnya justru membuat Ardisen makin gatal untuk mengusik. Kenapa? Kamu kangen? Iya. Atau jangan-jangan, mau pinang lagi? Ardi. Jenderal berdecak kesal, nadanya tegas. Bukan itu masalahnya. Mana mungkin aku balikan sama perempuan gila itu? Ardi menaikkan alis, matanya melebar dramatis. Lah terus. Ngapain tiba-tiba sebut-sebut Alea? Jangan-jangan, kamu masih ada rasa. Dia menunjuk wajah jenderal dengan senyum jahil yang mengundang jitakan. Ardi. Jenderal memukul pelan lengan sahabatnya. Bukan itu maksudku.
Bisa gak sekali aja dengerin dulu sampai selesai, jangan dikit-dikit motong kalimat orang. Ardi terkikik, mengangkat kedua tangan seolah menyerah. Hehe, iya. Maaf, lanjut. Jenderal menarik napas panjang, menatap lagi ke arah jalan raya yang mulai sepi. Aku ketemu Aza tadi. Dia bilang, Alea akan menikah lagi. Belum sempat kalimat itu selesai, Ardi sudah menyela cepat, terus. Kamu nyesel, kan? Hahaha, pasti nyesel. Ardi. Suara jenderal meninggi, membuat beberapa prajurit yang melintas menoleh sekilas. Dia memijat pelipisnya, sabarnya hampir habis. Kamu itu bisa gak, sekali aja, tahan mulutmu. Dengarin dulu. Ardi menahan tawa, wajahnya masih penuh geli. Ya udah, serius. Sumpah, gue diem. Silakan, Yang Mulia Saudara Letnan Jenderal Arsyad. Jenderal akhirnya bersuara lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti gumaman. Aku ngerasa, ada sesuatu yang Aza tahu, tapi aku gak. Sesuatu tentang Alea. Dan Aza bilang, aku bisa nyesel kalau kebenaran itu kebuka nanti. Ardi yang tadinya santai, tiba-tiba mengernyit. Ekspresi isengnya perlahan mengendur, diganti raut serius. Nyesel. Maksudnya apa? Rahasia apa, Syad? Jangan-jangan. Jenderal menatap kosong, bahunya berat. Itu dia. Aku sendiri gak ngerti. Aku gak tahu apa yang bakal bikin aku nyesel. Tapi rasanya, ada sesuatu yang besar, yang Alea simpan selama ini. Dan aku takut kalau aku terlambat tahu. Suasana hening sejenak. Hanya suara kendaraan yang lewat di jalan raya, bercampur dengan azan maghrib yang sayup-sayup mulai terdengar. Ardi mendesah, lalu menepuk pundak sahabatnya lebih keras kali ini. Endral, kamu itu TNI. Tapi dibalik 8 seragam gagah ini, hati kamu tetap manusia. Kalau emang ada rahasia, pasti waktunya bakal kebuka. Entah itu nyakitin atau bikin lega, tinggal kamu siap gak nerimanya. Jenderal hanya menunduk, rahangnya mengeras. Dalam hatinya, bayangan Alea muncul samar, bersama luka lama yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara Ardi menyandarkan tubuh ke kursi di sampingnya, lalu menoleh lagi sambil berkata, tapi, Syad, kalaupun nanti ada rahasia yang kamu tahu, ingat ya, dasarnya kamu memang gak pernah mencintai Alea. Jadi harusnya kamu gak perlu terluka separah itu. Maksudku, buat apa menyesali sesuatu yang dulu kamu lepaskan dengan ikhlas? Dia berhenti sejenak, lalu terkekeh sambil menambahkan. Kalau kamu bilang menyesal ninggalin istri pertamamu, baru aku percaya. Soalnya di dompetmu aja masih tersimpan rapi fotonya. Jenderal mendongak, mendelik tajam. Kamu periksa dompetku. Suaranya naik setengah oktav, jelas tak terima. Ardi tersenyum lebar, mengangkat tangan seakan pasrah. Woi, bukan sengaja. Kebetulan dompetmu tergeletak di meja. Aku iseng buka, malah lihat foto wanita bercadar. Siapa lagi kalau bukan Bu Asa? Hahaha. Tawanya pecah, renyah, khas Ardi yang memang tak bisa menahan diri kalau sudah menemukan bahan ledekan. Hal itu membuat jenderal berdecak kesal, menahan diri untuk tidak merespons lebih jauh. Dia hanya memalingkan wajah ke jendela, menatap langit senja yang semakin meredup. Fokus pikirannya bukan pada dompet, bukan pada foto itu, melainkan pada perasaan yang sulit dia cerna sendiri. Aku sebenarnya juga gak mau mikirin, gumam jenderal lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada untuk Ardi.
Tapi entah kenapa, justru mengusik kepalaku. Seolah-olah ada sesuatu yang penting, tapi aku gak bisa menjangkaunya. Ardi menghela napas berat, nada suaranya kali ini sedikit lebih serius. Kalau gitu ya sudah, Syat. Kalau pikiranmu kesik, satu-satunya cara ya cari tahu sendiri. Kamu ini anggota TNI, masa cari informasi soal mantan istri aja kesulitan? Jenderal menggeleng cepat, wajahnya pahit. Kamu gak ngerti, Di. Aku bahkan gak tahu sekarang dia di mana. Aku gak pernah cari tahu. Waktu itu, dia hilang sendiri. Bahkan semua sosial mediaku, dia sudah blokir. Kontakku juga. Seolah-olah dia sengaja menghapus semua jejak. Ardi melipat tangan di dada, mengangguk-angguk dengan gaya sok bijak. Lalu bibirnya kembali tersungging nakal. Kalau aku jadi dia, ya wajar aja, Syat. Ngapain simpan kontak mantan yang tega banget jatuhin talak 3? Boro-boro simpan, aku blokir juga sekalian. Hahaha. Tawarnya Ardi kembali bergema, memantul di dinding markas TNI yang mulai lengang sore itu. Beberapa prajurit yang lewat sempat menoleh heran, tapi Ardi tidak peduli. Jenderal hanya berdecak lagi, kali ini lebih panjang, menahan kekesalan yang bercampur dengan rasa bersalah yang sebenarnya enggan dia akui. Pikirannya masih penuh dengan bayangan masa lalu yang membuat dadanya sesak. Namun, tepat di saat itu, sebuah motor trail hijau berhenti di depan pos penjagaan markas. Helmnya dilepas perlahan, memperlihatkan wajah tegas sekaligus rupawan milik Letkol Rayandra Putra. Posturnya tinggi menjulang, tegap, dengan sorot mata yang tajam namun ramah. Seragamnya rapi tanpa celah, dan gerak-geriknya penuh wibawa. Dia bukan hanya idola bagi para prajurit muda, tapi juga diam-diam menjadi pusat perhatian para wanita di lingkungan markas. Tidak sedikit perwira perempuan yang kerap menyelipkan doa malam, semoga berjodoh dengan Letkol Rayandra. Pangkatnya jelas berada di atas jenderal, meskipun usia mereka tidak terlalu jauh berbeda. Karena itu, banyak orang menyapanya dengan panggilan akrab, Bang Ray. Bukan sekadar sapaan formal, tapi tanda hormat sekaligus sayang dari para bawahannya. 9. Begitu turun dari menotor, Rayandra menyapa para prajurit dengan senyum ramah. Assalamualaikum, kalian jangan lupa salat maghrib, ya. Jangan sampai kalah disiplin sama azan, ujarnya, suaranya teduh tapi tegas. Para prajurit menjawab salam dengan kompak. Beberapa bahkan langsung saling pandang, seolah merasa disentil tapi juga terhibur.